Ya, kita akan bergabung bersama Valdia Baraputri langsung dari Washington DC untuk mengetahui informasi selengkapnya. Valdia, selamat malam waktu Indonesia. Bagaimana kabar Anda di tengah merebaknya corona di Amerika Serikat? Waktu Washington DC. Ya, oke. Nurul, saat ini saya sudah menerapkan bekerja dari rumah selama 1 minggu. Semua akses dan teknologi yang saya pakai untuk memproduksi berita bisa diakses dari rumah, dan saya keluar rumah untuk hal-hal yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan saja, seperti liputan-liputan yang esensial, kemudian pergi ke supermarket, dan juga mungkin jalan-jalan menghirup udara segar dan mendapatkan sinar matahari di sekitar rumah saja, begitu Oki dan Nurul. Kemudian perintah untuk tinggal di rumah di Amerika Serikat, apakah semua warga mematuhi dan di negara bagian mana saja yang diterapkan peraturan tersebut, Valdia? Ya, Oki dan Nurul, berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Penyakit Menular Amerika Serikat, jumlah kematian di Amerika Serikat akibat wabah virus corona hingga saat ini mencapai 150 orang, dan total kasus yang ditangani saat ini lebih dari 10.000 kasus di seluruh negara-negara bagian di Amerika Serikat. Meski pada level lokal, level county atau level kota sudah ada beberapa yang mengeluarkan perintah bagi warganya untuk tinggal di rumah, namun baru California, negara bagian yang menjadi negara bagian pertama yang resmi menerbitkan perintah untuk tinggal di rumah bagi sekitar 40 juta warganya, kecuali untuk hal yang esensial sampai batas waktu yang belum ditentukan. Perintah ini baru saja diumumkan pada malam tadi waktu setempat, atau pada Kamis malam waktu setempat, dan California memang adalah salah satu negara bagian yang cukup parah terdampak wabah virus corona. California telah mendeklarasikan emergency atau status darurat bagi negara bagiannya sejak awal bulan Maret. Dan saat ini jumlah pasien positif di bagian California jumlahnya lebih dari 650 orang positif terjangkit virus corona. Nah, dalam situasi seperti ini di mana warganya diperintahkan untuk tinggal di rumah, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan warganya ini cukup jelas. Yang pertama, membeli obat, kemudian pergi ke dokter itu dibolehkan, membeli kebutuhan pangan di supermarket juga dibolehkan, olahraga di sekitar rumah juga dibolehkan dengan catatan tidak berkelompok, dan jika berolahraga lebih dari 1 orang, jarak antar individu harus sekitar 2 meter. Kemudian merawat anggota keluarga yang sakit di rumah yang berbeda itu juga dibolehkan, maupun merawat lansia, anak-anak, dan orang yang berkebutuhan khusus meski bukan keluarga di rumah yang berbeda itu dibolehkan. Di luar hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, itu tidak dibolehkan atau dilarang. Tentunya ada pengecualian bagi orang-orang yang bekerja di sektor kesehatan dan juga kebersihan yang tetap bekerja di saat krisis corona seperti saat ini. Dan New York rencananya akan menjadi negara bagian kedua yang akan menerapkan hal yang sama di negara bagiannya, kurang lebih selama akan mulai diterapkan sekitar kurang lebih 2 hari ke depan. Itu Gubernur New York menyatakan demikian, sehingga warga di New York juga akan menerapkan hal yang sama, tinggal di rumah seperti California. Rekan-rekan. Valdia, mengingat krisis yang semakin parah hingga saat ini tentunya di Amerika Serikat, adakah kebijakan-kebijakan yang tentunya diambil oleh Presiden Donald Trump dan juga Kongres AS saat ini? Iya, tentu saja rekan-rekan, Trump baru-baru ini meminta penerapan undang-undang produksi pertahanan untuk memerangi wabah virus corona di Amerika Serikat. Undang-undang ini akan menyediakan kewenangan bagi presiden untuk mendesak percepatan dan perluasan produksi barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan nasional dalam memerangi virus corona. Misalnya saja persediaan masker medis yang sekarang menjadi poin kekhawatiran dalam memerangi wabah virus corona ini, dan dengan undang-undang percepatan
kekurangan produksi ini, maka Presiden dapat memerintahkan produsen untuk memprioritaskan produksi masker medis. Trump juga mengumumkan penugasan 2 rumah sakit apung yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Comfort dan Mercy. RS apung ini masing-masing memiliki kurang lebih 1.000 kamar yang dapat digunakan untuk menangani pasien yang terjangkit virus corona dan juga tersedia kamar-kamar untuk operasi. Comfort akan berlabuh di pelabuhan di kota New York dalam waktu dekat, sementara Mercy berlayar untuk ditugaskan di pantai barat Amerika Serikat. Belum ditentukan di mana persisnya lokasinya di pantai barat Amerika Serikat, apakah di California yang baru-baru ini memerintahkan 40 juta warganya untuk tinggal di rumah, ataukah di negara bagian lain yang juga terjangkit parah wabah virus corona ini seperti di negara bagian Washington. Itu informasi yang masih kami nantikan untuk saat ini. Menteri Pertahanan Amerika Serikat juga menyatakan bahwa RS-RS militer saat ini tengah disiapkan dan sebanyak 5 juta masker N95 dan juga alat pelindung lainnya saat ini siap untuk didistribusikan di Amerika Serikat. Perlu saya sampaikan juga di Washington DC, tempat di mana para pejabat pemerintah ini tinggal dan bekerja, dan di mana sudah ada 2 anggota DPR yang positif terjangkit virus corona di Washington DC. Negara bagian Washington DC telah mendeklarasikan status darurat sejak pertengahan Maret lalu. Jadi sekolah-sekolah sudah tutup, kemudian restoran-restoran, kafe, semua hampir semua tutup. Ada beberapa yang masih buka namun tidak memberikan layanan makan di tempat, hanya memberikan layanan antar begitu. Sebagian besar penduduk Washington DC juga seperti saya sudah tinggal di rumah, sangat membatasi kegiatan ataupun interaksi sosial, apalagi bepergian keluar rumah. Presiden Trump juga baru-baru ini telah menyatakan atau menghimbau warga Amerika untuk tidak berkumpul lebih dari 10 orang. Sementara di Amerika juga Pusat Pengendalian Penyakit Menular telah merekomendasikan untuk orang-orang yang memiliki perhelatan lebih dari 50 orang, seperti misalnya pernikahan ataupun kegiatan religius, itu untuk menunda atau membatalkan hingga kurun waktu 8 minggu ke depan. Namun untuk perintah untuk tinggal di rumah saat ini di Washington DC belum secara resmi diterbitkan, namun orang-orang sudah tinggal di rumah karena status darurat yang telah ditetapkan di Washington DC sampai batas waktu yang belum ditentukan. Rekan-rekan. Baik, Valdia, kami berharap Anda dan juga rekan-rekan di VOA dalam kondisi baik dan juga terhindar dari segala hal buruk begitu di sana. Ya, terima kasih Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington.